harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Usai dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto menggelar safari politik. Salah satunya menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tidak hanya Prabowo, Wakil Ketua Partai Gerindra, Habibur Rahman juga gerilya mendekati Partai Keadilan Sejahtera. Mereka di luar pemerintahan betul, ya, mengkritik betul, tetapi mereka tidak mensabotase kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak melakukan praktek politik asal beda, asal tentang, asal lawan, tidak begitu PKS coba. Padahal godaan untuk itu ada aja. Kalau pengen cari gimmick misalnya, disabotase saja sejumlah rapat-rapat, ya, pengambilan keputusan-keputusan di DPR. Tapi mereka tidak mensabotase. Mereka menyatakan ketidaksetujuan, oke, tapi proses tetap berjalan. Itulah kedewasaan dan elegannya PKS. Nah, kabarnya Prabowo juga berencana menggelar pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Pertemuan ini disebut sebagai upaya rekonsiliasi. Kenapa Prabowo menyambangi partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju? Benarkah semata-mata untuk membangun rekonsiliasi atau hanya upaya menggembosi partai-partai yang berpotensi menjadi oposisi? Pada malam hari ini saya ke Kang Pipin dulu. Jadi 10 tahun PKS jadi oposisi, sekarang PKS bakal gabung ke koalisi atau tetap jadi oposisi? Ya tergantung siapa yang menang. Atau tergantung siapa yang nawar? Bagaimana Pilpres belum selesai ketika kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita lihat saat ini banyak proses di MK ada menguntungkan gugatan 01 dan 03. Jadi bagi kami ada potensi dua gugatan. Salah satu gugatan yang kami ajukan ke MK bisa dikabulkan. Kalau itu terjadi maka peta politik akan berubah. Mungkin kita belum bicara masalah koalisi. Tetapi untuk menjawab tadi pertanyaan Mbak Livi, maka kami harus sampaikan bahwa bagi PKS berada dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Musyawarah Majelis Syuro beberapa pekan lalu sudah menyampaikan bahwa fokus kita memang ke MK dan mengajukan hak angket. Adapun kalau kita berkaca dari sebelumnya, tadi yang disampaikan oleh Habib Sekjen, bahwa ketika 10 tahun, kemudian 5 tahun yang lalu, kami memutuskan berada di luar pemerintahan. Kenapa itu dilakukan? Yang pertama karena kepantasan demokrasi. Bagi kami memang aneh kalau di negara demokrasi tidak oposisi. Waktu itu memang 2014, 2019 PKS kalah. Maka kami secara sadar untuk berada di luar pemerintahan. Yang kedua, ini yang paling penting adalah kami ingin memberikan pembelajaran politik bagi rakyat Indonesia. Dalam kompetisi selalu ada kalah dan menang. Dan ketika kita kalah, maka sudah sewajarnya pilihan untuk menjadi oposisi itu dilakukan. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kami ingin mengawal aspirasi rakyat. Ketika ada misalnya kita kalah, kemudian ada pemerintahan, maka terkadang pemerintahan itu terlalu dominan. Kebijakannya dirasa bahwa semuanya itu untuk kepentingan rakyat, tetapi banyak rakyat sebetulnya menolak kebijakan itu. Misal, contoh, kenaikan harga BBM, pembangunan IKN, Undang-Undang Cipta Kerja. Waktu itu banyak rakyat yang menolak kebijakan itu. Dan PKS sebagai oposisi tidak punya kerangkeng atau tersandra oleh kebijakan koalisi, bisa lantang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menolak. Waktu itu kan yang memimpin Jokowi dengan partai mayoritasnya PDI Perjuangan, yang memang kalau saya bisa ngomong nggak cocok sama PKS. Tapi kalau sekarang yang mimpin nih, kalau jadi kan Pak Prabowo, yang orang 2 periode pencalonan Pilpres 2014-2019 diusung PKS. Ya, tentu itu menjadi salah satu pertimbangan nanti ya. Saya kira setelah keputusan MK akan menjadi pertimbangan juga. Tetapi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Artinya masih ada kemungkinan ya? Jadi bagi kami saat ini terus berjuang sampai maksimal untuk memperjuangkan keadilan di Mahkamah Konstitusi dan hak angket di DPR. Baik.